Wassalamualaikum. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita berjumpa lagi dalam virtual room kegiatan kajian Cikes Rebo malam ya. Dan pada malam hari ini kita melanjutkan eh, Sirah Nabawiyah dari Ustadz Hedi Bastomi ya. Dan malam ini adalah kisahnya Abu Bakar ya Ustadz ya. Mudah-mudahan eh, 30 menit, 1 jam ini bisa selesai untuk menyelesaikan kajian tentang Sirah Nabawiyah sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Taufik, kami persilahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'ahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Para peserta kajian PSMI rahimakumullah, ya baik yang berada di aplikasi Zoom ya ataupun yang menyimak acara kita ini di recordingnya, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di Rabu malam ya, ini kajian Rabuan ya. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pekan lalu off kalau tidak salah ya. Saya juga baru balik umroh Jumat kemarin, Jumat malam. Jadi baru 4 harian ya. Seperti disampaikan oleh Ustaz Serbin tadi, maksimal atau sekitar 1 jam ke depan sampai jam 9-an kita akan melanjutkan ya, pembahasan sejarah hidup Rasulullah yang kita tuntaskan pada pertemuan sebelumnya ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas detik-detik ya wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mulai dari sini dulu ya, di mana baginda Rasul SAW meninggal dunia di hari Senin waktu duha, dan dimakamkan di Selasa malam ya, pada maghrib. Jadi kalau hitungan hijriahnya sudah masuk hari ketiga ya, karena pada maghrib sudah masuk hari Rabu ya. Namun dalam hitungan Masehi ya masih hari kedua ya. Tapi sudah lebih dari 24 jam. Nah, salah satu penyebab sedikit tertundanya pemakaman baginda Rasul itu adalah karena proses memilih pemimpin pasca wafatnya Rasulullah. Ya. Selain yang utama barangkali karena sebagian besar sahabat Nabi tidak percaya kalau beliau wafat, ya percaya aja enggak bagaimana dimakamin gitu ya. Kemudian yang kedua proses memandikan, kemudian mengkafani, dan yang paling lama itu adalah mensolatkan jenazah Rasulullah. Ya. Karena ruangan beliau, kamar beliau itu kecil ya. Saya umrah kemarin sempat datang ke Darul Madinah ya, Muthab Darul Madinah, Museum Darul Madinah. Nah, di situ dipamerkan kamar Rasulullah ya. Nah, yang di depan ini saya upload di Instagram saya ya. Ini kamar Rasulullah, tepatnya kamar Aisyah ya. Jadi kamar Aisyah itu terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama ya, yang saya kursor ini disebut dengan ghurfah, tempat tidur Aisyah, tempat tidur Rasulullah. Nah, ini ruangannya agak gede sedikit. Ini disebut dengan hujrah, teras ya, di mana baginda Rasul menerima tamu. Jadi Nabi itu kalau menerima tamu di sini. Jadi bukan di tempat tidur ya. Dalam keterangan penjaga museum ya disebutkan kamar Rasulullah
kamar Aisyah di mana Rasulullah juga sering tidur di sini, ukurannya 4x4 kamar tidur, 4x4 meter. Nah, adapun ruang tamunya itu 4x5, 4 meter kali 5, panjangnya 5. Nah, Nabi itu meninggal di hujrah, bukan di ghurfah. Nah, ya, jadi di ruang tamu ini, ya. Ini kiblatnya, ya. Jadi kiblatnya arah ke kiri, ya. Nah, jadi disinilah Nabi dimakamkan, ya. Rasulullah SAW dimakamkan dan menghadap ke kiblat, jadi miring ke kanan, ya, menghadap ke kiblat. Ya. Karena ini juga menjadi diskusi dari awal, ya. Di manakah Nabi itu akan dimakamkan, ya. Nah, keputusan itu baru bisa disepakati setelah Abu Bakar Siddiq dibayar menjadi khalifah. Ya. Sebab kalau enggak, belum siapa yang tentukan, gitu ya, kecuali pemimpinnya. Kata Abu Bakar Siddiq, saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan, para nabi itu dimakamkan di mana mereka meninggal dunia. Karena Rasulullah meninggal di hujrahnya Aisyah, maka beliau dimakamkan di situ. Nah, di ruang 4x5 inilah berlangsung sholat jenazah Rasulullah. Ya, bergelombang 10, 15, 10 terus, ya. Sehingga sampai sore baru selesai dan baru siap dimakamkan di sini. Inilah makam Rasulullah SAW, ya. Nah, belakangan ketika nah ini proses setelah dimakamkan, ya. Dan belakangan ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, Abu Bakar dimakamkan di samping Rasulullah yang nomor 2 ini. Kemudian ketika Umar meninggal dunia dimakamkan di belakangnya. Ya. Jadi makanya kalau kita ke Raudhah hari ini, kita akan menemukan 3 lubang, ya. Yang lubang pertama sejajar dengan kepala Rasulullah, ya. Lubang kedua sejajar dengan kepalanya Abu Bakar Siddiq, ya. Lubang ketiga sejajar dengan kepalanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nah, dan mereka sengaja tidak membuat tidak sejajar dengan kepala Rasulullah, ya, sebagai ta'ziman, ya, memuliakan Rasulullah SAW dan bagian dari ketawaduan mereka, ya. Nah, ini maka terpilihlah Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita akan bahas, jemaah, siapakah Abu Bakar Siddiq ini, ya. Siapakah Abu Bakar Siddiq? Oke, baik. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, as-siddiq, ya, sang pembenar, ya. Orang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Jadi bukan saddaqa yusaddiqu, itu artinya mengiyakan, bukan ngebenerin. Jadi saya mungkin ada pengalaman anak saya dulu, ya, yang masih, ya, mungkin kelas 3-an dulu, ya. Dia baca buku saya yang judulnya, ya, mungkin TK, mungkin, ya, masih TK, baru bisa baca jelang SD. Jadi dia baca buku saya yang judulnya 30 hari bersama Abu Bakar Siddiq. Ya. Dia baca, Abu Bakar Siddiq itu selalu membenarkan Rasulullah. Dia tanya, Abi, emang Nabi salah? Terus sehingga dibenerin oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi dia salah paham, ya. Jadi membenarkan di sini maksudnya bukan Nabi itu salah kemudian dibenerin, enggak, ya. Tapi mengiyakan, yusaddiq, ya, saddaqa yusaddiq itu artinya membenar, bukan mengiyakan, ya. Jadi Nabi mengatakan ini dibenarkan, ya. Jadi termasuk ketika cerita Isra Mi'raj yang secara pemikiran awam mustahil terjadi, tapi Abu Bakar mempercayai, ya. Maka disebut dengan as-siddiq, ya, siddiqan, ya. Jadi kalimat atau kata as-siddiq ini dari Nabi. Ketika terjadi perang Uhud, di mana Nabi berada di Bukit Uhud, dan saat itu ada beliau, ada Abu Bakar, ada Umar, dan ada Utsman bin Affan, maka Nabi mengatakan, wahai Uhud, diamlah, karena di atasmu ini ada Rasulullah dan ada as-siddiq. Siapa as-siddiq? Abu Bakar. Ya. Oke, baik. Nama asli Abu Bakar ini dulu di era jahiliyah, ya, karena dia lahir di era jahiliyah, hanya terpaut 3 tahun lebih muda dari Rasulullah. Jadi 3 tahun setelah tahun gajah. Dulu namanya Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, ya. Hambanya si Ka'bah. Nah, tentu saja dalam Islam nama seperti ini nggak boleh, ya. Sebab dalam Islam
kalau pengen menamakan anak dengan kata abd, ya, harus dinisbatkan kepada Allah atau asmaul husna. Nah, jadi nggak boleh selain itu. Misalnya Abdul Ka'bah, Abdul Kursi, ya, Abdul Madrasah, ya, Abdul apa lagi? Abdul Hajar, ya nggak boleh. Harus ke Abdullah, Abdul Malik, Abdul Aziz, Abdul Basit, Abdul siapa lagi? Abdul Sami', ada dosen saya dulu namanya Abdul Sami', Abdul Sattar, ya. Jadi ini Asmaul Husna boleh. Tapi kalau selain itu tidak dibenarkan, gitu ya. Maka digantilah namanya oleh Rasulullah dengan Abdullah, ya. Nah, ayahnya namanya Utsman yang lebih sering dipanggil dengan Abu Kuhafa. Sehingga dipastikan nama Abu Bakar ini adalah Abdullah bin Utsman atau Abdullah bin Abu Kuhafa. Ya. Dia berasal dari kabilah Bani At-Taimi. Bertemu nasabnya dengan Rasulullah pada kakek mereka yang namanya Ka'ab. Rasul juga berasal dari Ka'ab ini, walaupun mereka beda klan. Nah, jadi Quraisy itu klan utamanya, ya. Nah, di bawahnya itu ada kabilah-kabilah kecil. Ya, seperti kita lah di Indonesia. Sering saya ilustrasikan supaya gampangnya. Kita ini orang Indonesia. Nah, jadi kalau kita pergi ke luar negeri, maka kita akan mengatakan Ana Indonesia. I am Indonesian. Saya orang Indonesia. Kalau kita ke Jepang, Hong Kong, Amerika, ya. Tapi kalau kita berada di Indonesia, saya pergi ke Jogja, maka saya akan mengatakan saya orang Bogor. Saya orang Palembang. Ya, saya orang Cianjur. Saya Indonesia. Dia sudah gitu kan. Jadi tidak bilang kalau kita ke Jogja, saya orang Indonesia, ya enggak. Nah, Quraisy begitu. Quraisy kalau mereka ke Yaman, ke Bahrain, ke Syam, ya, mereka mengatakan Quraisy, anak Quraisy, saya orang Quraisy. Ya. Tapi kalau mereka berada di Mekah, maka mereka akan mengatakan anak Hashim, saya dari Bani Hashim, saya Taimi, saya Bani Taimi, saya Bani Adi. Abu Bakar ini dari Bani At-Taimi, Nabi dari kabilah Bani Hashim. Ya. Dan mereka ketemu di kakek utamanya yaitu Al-Fihr atau Quraisy. Ya. Dulu sempat dipanggil dengan Atiq yang dibebaskan dari api neraka. Tapi ini jarang. Yang sering dipanggil adalah Abu Quhafa. Maaf, ayahnya. Namanya adalah Abdullah. Nah, adapun belakang dipanggil dengan Abu Bakar. Ya. Kenapa tidak dengan Abdullah tapi Abu Bakar? Ini disebut dengan kunyah. Jadi bangsa Arab itu ya biasa menggunakan nama panggilan dengan Abu. Ya, ini kunyah. Jadi ada kunyah, ada isem, nama, dan ada laqab. Laqab itu julukan, seperti as-siddiq. Nah, kunyah ini diawali dengan abu atau ummu. Makanya ini panggilan kehormatan saja. Misalnya Rasulullah dipanggil dengan Abul Qasim, bapaknya Qasim. Omar Abu Hafs. Ali Abul Hasan. Siapa lagi? Khalid bin Walid Abu Sulaiman. Siapa lagi? Utsman Abu Abdullah. Nah, jadi ini panggilan. Abu Bakar dipanggil dengan Abu Bakar dalam kitab yang ditulis oleh Dr. Ali Muhammad As-Salabi dikatakan Bakar itu diantara maknanya adalah unta muda, unta yang masih muda. Bakar atau bakrah itu unta yang masih muda. Dalam hadis yang dikatakan Rasulullah memberikan mahar kepada istri Khadijah itu isruna bakrah, 20 ekor unta muda. Wallahu alam kenapa Abu Bakar dijuluki dengan bapak unta muda? Mungkin karena kekayaannya ya, dia memiliki unta yang banyak, mungkin. Atau Bakar bisa berarti juga lebih awal. Mungkin karena keislamannya lebih awal dari yang lain, maka dipanggil dengan Abu Bakar. Abu Mubakkiran, bapak yang datang pagi-pagi, orang yang datang lebih awal. Nah, ini makna Bakar ya. Dan agak berbeda dengan Bikir. Kalau Bikir itu perawan, ya. Tapi ini Bakar. Jadi beda harokat ya. Ibunya Ummul Khair Salma binti Sakhr bin Amir ya juga dari kabilah yang sama dan kedua orang tuanya belakangan nanti sama-sama memeluk Islam walaupun ayahnya relatif terbelakang mendapatkan hidayah. Kalau ibunya sejak awal masuk Islam tapi kalau ayahnya setelah Fathu Makkah baru dia memeluk Islam ya. Di masa sebelum Islam ya Abu Bakar Shadiq ini menggeluti dunia bisnis usaha ya. Dia pengusaha.
pengusaha pakaian, ya. Dan dia juga mengurusi denda atau ganti rugi. Bayangan saya mungkin semacam apa asuransi mungkin hari ini ya. Jadi kalau ada yang apa namanya bangkrut, maka dia mengambil alih perusahaan tersebut, ya, atau dia menggantinya. Nah, makanya pernah dia ingin hijrah ke Habasyah menyusul Ja'far bin Abi Thalib dan kawan-kawan. Dia dilarang. Yang melarang bukan kaum muslimin tapi kafir Quraisy karena mereka kehilangan dengan perginya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sejak sebelum Islam, Abu Bakar Siddiq ini teman dekat Rasulullah. Ya, teman banget. Ya, jadi kemanapun mereka pergi selalu bersama. Ketika pergi ke Yaman bisnis bersama Rasulullah ke Yaman, dia juga ikut. Nabi ke Syam juga ikut. Ya, jadi CS betul-betul Rasulullah SAW. Walaupun bukan dari satu kabilah ya. Nah ini tidak menafikan teman-teman yang Nabi yang lainnya, misal Utsman bin Affan juga ya. Tapi mungkin karena usia mereka relatif berdekatan, maka ya, Rasulullah ya, dan Abu Bakar ini jadi teman dekat ya. Kalau Utsman terpaut 5 tahun, Umar jauh. Umar itu terpaut 13 tahun dengan Rasulullah. Apalagi Khalid ya. Nah Ali ya 32 tahun lebih tua Nabi. Nah, jadi di antara para sahabat utama itu Abu Bakar orang yang paling dekat usianya dengan Rasulullah SAW dan mungkin itu yang menjadi penyebab mengapa Abu Bakar Siddiq begitu akrab dengan Rasulullah SAW. Kediaman Abu Bakar Siddiq tak jauh dari rumah Khadijah yang masih di daerah Jabal Abi Qubais hari ini. Wallahu alam ya, ada mengatakan Abu Bakar yang mengenalkan Rasulullah dengan Khadijah walaupun mereka hidup satu satu wilayah ya. Karena sesama pengusaha di mana nanti kita ketahui ya, akhirnya Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah diawali dengan kerjasama bisnis di mana Khadijah memberikan modalnya kepada Rasulullah dan Rasulullah menjalankan bisnis bersama dengan kawan-kawannya yang lainnya ya. Karakter dan fisik Abu Bakar Siddiq. Terus terang dulu ketika masih kecil saat saya sering diberikan buku oleh kakek saya ya, dan saya baca tentu saja tanpa gambar. Saya ngebayangin Abu Bakar Siddiq itu orang besar, tinggi, gemuk dan pewoknya banyak. Layaknya orang Arab lah begitu kira-kira ya. Tapi pas dibaca sekarang enggak. Tubuh Abu Bakar Siddiq itu bisa disebut agak kurus. Langsing lah begitu, langsing ya. Ya, kayak mantan presiden kita ya Pak Jokowi ya, langsing. Jadi tidak besar tinggi seperti Umar enggak. Atau besar tinggi seperti Khalid enggak. Jadi badannya itu langsing. Tapi bersih. Dan cekatan lincah, saset. Kalau bahasanya siapa itu? Yang capres dulu ya, saset. Ya, cepat gitu ya. Wajahnya cerah, bercahaya. Jadi nyenengin orang yang melihat. Jadi ada orang-orang seperti ini jemaah. Bukan baby face lain lagi. Jadi wajahnya itu bersahabat. Ya, murah senyum gitu ya. Jadi setiap kali bertemu wajahnya itu wajhun talaq, wajah yang bercahaya, wajah yang menyenangkan. Nah, jadi ada orang yang wajahnya itu mohon maaf ngeselin gitu ya. Wajah yang cemberut enggak. Sebenarnya dia enggak marah. Nah, tapi ada orang-orang seperti Abu Bakar enggak, wajahnya cerah. Pinggangnya kecil, ramping. Nah, ya. Maka ada cerita nanti ketika dia sudah agak tuaan, celananya itu turun, melorot. Ya. Beda dengan kita. Kalau kita udah 50 tahun ke atas, celananya nggak muat lagi. Ya. Abu Bakar enggak ya. Jadi celananya ramping. Pernah celananya ramping, lalu kemudian melorot, sehingga melebihi mata kaki. Dan orang-orang pun menegur, menyebutnya sebagai orang yang sombong. Bukan, ini bukan khuyala, ini nggak sengaja. Makanya dalam kajian-kajian fikih ya, bagaimana hukum mengulurkan pakaian melebihi mata kaki ya, ada mengatakan makruh. Bahkan ada yang mengatakan haram ya. Yang mengatakan makruh ya kalau niatnya tidak sombong. Yang tidak boleh itu sombong ya. Tutur katanya halus, lembut. Agak beda dengan Umar. Agak beda dengan Khalid gitu ya. Abu Bakar ini lembut, tetapi berwibawa. Ya. Nanti kita akan ketemu bagaimana dia menyelesaikan masalah, termasuk saat pemakaman Rasulullah. Ya, ketika Nabi meninggal dunia juga demikian, dia yang menenangkan orang-orang agar tidak bingung gitu ya.
Jadi walaupun kata-katanya halus, lembut, tidak keras, menggelegar, tapi berwibawa. Ya. Selalu dijadikan tempat bertanya karena ketinggian ilmunya. Jadi ini penting juga, dan barangkali dengan karakter inilah ya para sahabat akhirnya sepakat untuk mengangkat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pengganti Rasul SAW. Berani dan kokoh pendirian. Nah, jadi walaupun orangnya lunak ya, tapi kalau dia sudah menginginkan maka tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, dia punya pendirian yang sangat kuat dan berani mempertahankan pendirian itu. Nanti kita akan lihat bagaimana dia berselisih paham dengan para sahabat tentang orang-orang yang murtad, ya, orang-orang yang murtad tapi masih mau sholat dan tidak mau berzakat. Nah, kalau yang lainnya cenderung mentoleransi, sudahlah, kan yang penting dia mau sholat, soal dia nggak mau zakat nanti kita urusin. Kata Abu Bakar penuh pendirian dan keberanian, tidak, saya tidak ingin ada orang yang memisahkan sholat dan zakat. Nah ya, begitu juga ketika dia akan berangkatkan pasukan Usama bin Zaid, ya, meneruskan keinginan Nabi. Banyak orang yang tidak setuju, orang Nabi baru meninggal dunia masa udah ngirim pasukan perang, tapi dia kekeh dengan pendiriannya, ya, dia berangkat, ya, penyabar tapi punya kemauan keras, ya, bersifat wara. Nah, wara ini jamaah sangat hati-hati. Pernah suatu saat salah seorang pembantunya pergi pasar. Pulang-pulang pembantunya ini bawa makanan. Dikasihkan ke Abu Bakar Siddiq dan Abu Bakar langsung mengunyah makanan ini. Kemudian sebelum ditelan dia bertanya, dari mana kau dapat makanan? Nah, begitulah lazimnya seseorang. Jadi nggak asal telan gitu ya. Ini aja udah telat dia ya nanya. Kata anak buahnya ini, ya, pembantunya ini, dulu saya ini tukang sihir, punya ilmu sihir. Nah, tadi di pasar saya ulangin sihir saya itu. Jadi dia mendapatkan makanan dengan cara menyihir. Nah, ini nggak boleh. Ya, maka dia keluarkan, muntahkan makanan tadi, dan kemudian yang di tenggorokannya dia tarik begitu rupa dan mengatakan, wallahi demi Allah, seandainya nyawaku harus keluar, gitu kan, karena harus mengeluarkan makanan ini, maka saya akan lakukan. Nah, jadi ini disebut dengan al-wara, sangat hati-hati, ya, menghindari hal-hal yang sifatnya syubhat, ya, dan ini perintah Rasulullah SAW. Bagaimana kita jangan terlalu sering, bahkan hindari sebisa mungkin ya, melakukan, mengkonsumsi, mengambil ya hal-hal yang sifatnya syubhat. Apa itu syubhat? Ya belum haram sih, tapi masih meragukan. Nah, sesuatu yang meragukan ya. Faman ittaqa syubhat, ya, barang siapa yang menjaga dirinya dari perilaku para syubhat, maka dia sudah membebaskan dirinya, kata Rasul. Jadi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan syubhat itu mungkin belum masuk kategori dosa mungkin, tapi khawatir, ya, seperti seorang penggembala yara'a, menggembalakan hewannya haulil hima, di pinggiran pagar milik orang lain. Ya, jadi dia punya ladang nih berbatasan dengan orang lain. Nah, dia hewan gembala ini dipelihara di situ. Emang jadi hak miliknya, tapi melangkah sedikit masuk kebun orang. Nah, itulah syubhat. Abu Bakar Siddiq menghindari hal-hal yang syubhat tersebut, ya, dan sangat zuhud. Zuhud ini lebih tepat terjemahnya mungkin sederhana. Bukan miskin ya, bukan untuk kaya. Ya. Zuhud itu adalah menggunakan membeli, memiliki, ya, menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Contoh, saya dengan uang saya ini, contoh saya, misalnya bisa beli jam tangan 5 biji, bisa, uangnya ada cukup, tapi saya beli satu saja, ya, enggak beli 5 kemudian pasang semua gitu kan. Nah, itu zuhudnya. Jadi dia memiliki, menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, gitu kan. Jadi kalau cukup dia menggunakan pakaian yang itu yang ada, maka dia tidak membeli lagi, ya. Adapun yang lainnya di-share ke semakin banyak orang. Baik. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu di tahun 40 dari usianya, di antara orang pertama yang diajak untuk masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq. Ini tentu saja setelah Rasulullah mengajak keluarganya, ya. Jadi setelah Rasulullah mengajak istrinya, mengajak ke sepupunya Ali bin Abi Thalib, anak-anaknya, ya. Lalu Rasulullah mengajak Abu Bakar Siddiq untuk masuk Islam. Maka
dari kalangan dewasa, Abu Bakar Siddiq adalah orang yang pertama kali membenarkan risalah Rasulullah SAW. Nah, dengan demikian jemaah, keislaman Abu Bakar Siddiq ini sangat besar perannya bagi dakwah Islam kali itu ya. Sebab dan ini yang kemudian menjadi keutamaan Abu Bakar Siddiq yang membedakan dengan yang lainnya. Sehingga wajar kalau kemudian para ulama mensepakati, mayoritas mengatakan Abdul sahabat ya ba'da Rasul Abu Bakar Siddiq. Sahabat Nabi yang paling abdul setelah Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Mengapa demikian? Sebab dengan kebangsawanannya. Dia kan dari kalangan bangsawan, kabilah Bani Taim terhormat. Dia bisa merekrut, mengajak orang-orang bangsawan juga untuk masuk Islam. Ya, makanya dalam konteks dakwah gitu kan, kita perlu mendakwahi, mendekati ya, al-mala, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya jabatan tinggi dan orang-orang kaya. Ya. Karena beda antara pengaruh orang-orang yang rendahan secara ekonomi ataupun secara sosial dengan mereka yang berpendidikan tinggi atau punya status sosial tinggi. Ya. Abu Bakar Siddiq ini punya status sosial tinggi, bangsawan, orang kaya. Nah, dengan statusnya itu dia bisa mengajak Utsman bin Affan dari kalangan terhormat dari Bani Umayyah, mengajak Abdurrahman bin Auf, mengajak Sa'ad bin Waqqas dan yang lainnya. Dan dengan kekayaannya dia bisa membantu orang-orang lemah. Jadi saya ulangi, dengan kebangsawanannya dia bisa mengajak orang-orang atas kalangan bangsawan untuk masuk Islam juga. Nah, dengan uangnya, dia kan orang kaya ya, dia bisa membebaskan kaum duafa dari perbudakan, ya, membela kaum orang-orang lemah. Maka kita ketemu dengan Bilal bin Rabah yang dia merdekakan. Khabbab bin Arb dikasih bantuan. Abdullah bin Mas'ud dia berikan perlindungan. Ada Amir bin Fuhairah yang tadinya budak dia mereka dusutnya. Ada puluhan orang-orang yang tadinya berstatus budak dibeli dan kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, ini yang barangkali membuat para sahabat, para ulama sepakat dia adalah sahabat paling utama setelah Rasulullah SAW dan termasuk orang yang sangat mencintai Nabi SAW ya. Nah, bentuk kecintaan Nabi ini terlihat nyata dalam kehidupan Abu Bakar Siddiq baik sebelum hijrah ataupun setelah hijrah. Sebelum hijrah misalnya ada kisah suatu saat orang-orang kafir Quraisy ini sudah mencapai puncak kebencian terhadap Rasulullah, maka di sebuah tanah lapang Rasul ini dibully, didorong dirinya sampai Nabi ini jatuh terjerembab. Seketika datanglah Abu Bakar Siddiq ya, membentengnya Nabi dan kemudian akhirnya apa? Malah dia yang jadi bulan-bulanan. Ya. Rasulullah bahkan bisa diselamatkan para sahabat, diajak keluar dari area tersebut ya. Sementara Abu Bakar jadi bulan-bulan dia kemudian dipukulin sampai pingsan. Ya. Begitu dia siuman dan setelah dibawa ke rumahnya dikasih minum oleh keluarga. Dikasih minum. Kata Abu Bakar Siddiq, "Aina Muhammad? Di mana?" Apakah dia selamat? Kata orang-orang selamat, dia selamat, tidak apa-apa. Enggak, gitu Abu Bakar Siddiq. Saya perlu yakin Nabi selamat dan saya tidak akan minum sebelum yakin betul-betul Nabi itu selamat. Maka diboponglah dia ketemu dengan Baginda Rasulullah SAW. Clear, Nabi selamat. Dia pun kemudian mau minum. Jadi ini bentuk salah satu kecintaan orang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terhadap Rasulullah SAW. Dan di era Makkiyah dia menghabiskan banyak uang kemudian untuk membela Rasulullah dan kaum muslimin sampai akhirnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kita tahu orang yang menemani Rasulullah SAW hijrah ke Madinah berdua saja adalah Abu Bakar Siddiq. Dialah orang yang disebut dengan Al-Quran saniyatnaini fil ghar, orang yang kedua yang bersembunyi di dalam gua Sur ketika Nabi hijrah. Dia yang menjaga Rasulullah hidup dan mati dalam perjalanan hijrah yang sangat mencekam itu, di bawah bayang-bayang kejaran orang-orang kafir Quraisy di bawah ancaman bahaya dalam perjalanan yang melelahkan itu dia yang menemani Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Lebih dari seminggu lamanya mereka melakukan perjalanan
menempuh berbagai mara bahaya dan tidak ada yang menemani kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya. Nah, ketika berada di Madinah Al-Munawwarah dia segera berkecimpung dalam dakwah dan segera peperangan di masa Nabi SAW. Selain itu juga ya, dia juga terkenal sebagai orang yang sangat peduli dengan keluarganya. Jadi Abu Bakar Siddiq ini sangat peduli dengan keluarganya. Dia ingin betul-betul ya menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Makanya dia memastikan seluruh keluarganya semuanya masuk Islam. Dari anaknya bahkan sampai cucunya. Dia sangat mencintai cucu-cucunya. Salah seorang di antara cucunya adalah Abdullah bin Zubair bin Awam, putra dari Asma binti Abu Bakar. Ketika mereka hijrah ke Madinah, Asma binti Abu Bakar waktu itu hamil dan kemudian melahirkan. Itulah bayi laki-laki yang lahir di Madinah pertama kali pasca hijrah. Cucu Abu Bakar Siddiq yang bernama Abdullah bin Zubair. Nah, saking sayangnya Abu Bakar mendapatkan cucu yang laki-laki ini, dia gendong cucunya ini, dia ajak keliling Madinah. Ya, untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa cucu laki-lakinya sudah lahir. Ya. Hal yang lainnya yang nampak juga pada diri Abu Bakar bahwa dia betul-betul mencintai anaknya dan keluarga adalah ketika terjadi perang Badar. Perang Badar yang terjadi di tahun kedua Hijriah, 313 kaum muslimin melawan 1000 lebih pasukan kafir Quraisy waktu itu ya. Maka terjadi perang massal membaur antara satu dengan yang lainnya yang memisahkan mereka dari iman. Nah, ya, jadi perang Badar itu ya adalah perang di antara orang Quraisy ya. Di tengah kaum muslimin ada orang Quraisy. Nah, di tengah orang kafir juga ada orang kafir Quraisy. Mereka berperang dan yang membedakan adalah keimanan. Nah, adalah salah seorang putra Abu Bakar Siddiq namanya Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq. Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq ini masih kafir. Ya, belum masuk Islam waktu itu ya. Dia berada di pihak kafir Quraisy. Nah, ketika perang, maka kita menemukan pemandangan ya, ada anak melawan ayahnya, ada ayah melawan anaknya, ada kakak melawan adiknya, ada teman melawan temannya gitu kan. Misalnya Umar bin Khattab yang melawan pamannya Naufal. Umar Muslim, pamannya kafir, berperang mereka bertempur dan pamannya yang kalah, tewas. Abu Ubaidah bin Jarrah melawan ayahnya, ya, berperang mereka, ya, dan dia berhasil membunuh ayah kandungnya sendiri. Ya. Atau misalnya yang lain, misalnya Mus'ab bin Amir melawan adiknya sendiri, Al-Is bin Umar, yang nanti pada akhirnya ditawan, tidak dibunuh. Ya. Jadi kalau yang lain dengan sepenuh hati mengorbankan apa saja untuk Islamnya, tapi tidak dengan Abu Bakar. Ketika berpapasan dengan anaknya yang masih kafir, dia selalu menghindar. Ketemu lagi menghindar. Jadi dia sepertinya, dan memang iya, tidak mau ketemu dengan anak ini beda peperangan, di beda beda grup, beda kelompok ini ya. Ketika ditanya Abu Bakar, kenapa Anda selalu menghindar dan tidak ketemu atau tidak mau melawan anak kandung Anda sendiri? Jawabannya menarik. Abu Bakar Siddiq, saya pengen. Maaf, saya tidak ingin anak saya membunuh saya, maka dia akan masuk neraka. Dan saya juga tidak pengen saya membunuh anak saya, maka anak saya akan masuk neraka. Justru saya berharap suatu saat anak saya Abdurrahman ini akan memeluk Islam. Dan betul jemaah, sekian tahun kemudian sang anak hijrah ke Madinah, menyusul ayahnya dan masuk Islam. Nah, ini sebagai bukti betapa Abu Bakar Siddiq ini sangat menyayangi keluarganya. Ibunya tadi didoakan Rasulullah masuk Islam, kemudian anak-anaknya masuk Islam semua, bahkan dia tidak ingin membunuh anaknya. Nanti pada Fathu Makkah ya, dia mengajak ayahnya masuk Islam. Jadi keluarga besar Abu Bakar Siddiq ini betul-betul keluarga yang berkah ya. Hampir seluruh keluarga yang catat sejarah tidak ada seorang pun yang membelot ya, semuanya memeluk Islam. Nah, ini mungkin beda dengan yang lain, ada yang ayahnya, ada yang anaknya ya tidak masuk Islam, tapi tidak dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya. Nah, sisanya jemaah, Abu Bakar Siddiq ini mendampingi Rasulullah SAW dalam setiap peperangan besar, peristiwa besar, termasuk ketika terjadi perang Uhud antara 700 kaum muslimin melawan 3.000 tentara kafir Quraisy. Di Uhud terjadi peperangan ya. Perang Uhud ini bisa disebut dibagi menjadi 3. Pertama, babak pertama kaum muslimin menang. Babak kedua kaum muslimin babak belur. 70 syahid dan Nabi sendiri luka parah, bahkan sempat diisukan meninggal. Dan babak terakhir Rasulullah bisa mengkondisikan ya, keadaan kaum muslimin kembali. Nah, pada babak kedua ini adalah
eh, momentum paling kritis dalam kehidupan Rasulullah. Bagaimana tidak? Ya. Ibnu Al-Qam'ah, orang kafir waktu itu ya, mengincar Rasulullah. Dia ingin memenggal leher Rasulullah. Walaupun pada akhirnya mengenai bahunya. Nabi merasakan sebulan lebih bahunya itu masih terasa sakit. Karena pukul pedang Ibnu Al-Qam'ah. Walaupun tidak luka karena Nabi menggunakan pakaian alas ya. Pakaian besi begitu kira-kira, baju besi ya. Nah, dalam kondisi kritis seperti itulah siapa yang mendampingi Rasulullah? Abu Bakar. Dia tidak pernah lepas, tidak pernah berpisah dengan Abu Bakar, selalu mendampingi beliau. Bahkan dialah yang mencabut sisa-sisa besi yang nancep di gigi Rasulullah, cabut sampai giginya sendiri tanggal. Dia luar biasa gitu kan. Dia tidak lepas dari Nabi. Nah, sisanya jamaah ikut semua peperangan di masa Nabi SAW ya. Perang Khandaq, kemudian Hudaybiyah, Khaybar, terus ya. Dan pada setiap peperangan tersebut dia tidak pernah absen, tak pernah tertinggal, nggak pernah terlambat. Dan satu hal lagi, dia selalu memberikan infak yang terbesar. Masya Allah ya. Berinfak, infak paling banyak, perang paling depan. Ini agak beda dengan sebagian dari kita. Ya. Di antara kita mungkin ada yang saya suka ledek, bukan ledek sih, ya canda dengan para bapak. Ada undangan, ayo kita hari Ahad nanti gotong royong. Ya, yang mau infak ngasih kue silakan. Nah, dia tidak banyak tidak jarang di antara kita ada orang yang mentang-mentang udah ngirim teh manis, pisang goreng, datangnya telat. Ya. Atau tidak datang sama sekali ya. Abu Bakar tidak. Infak paling banyak, perang paling depan, datang paling duluan ya. Nah, ini suatu hal yang menjadi keistimewaan Abu Bakar Siddiq yang tidak bisa ditandingi oleh yang lainnya. Dia selalu terdepan. Omar itu berkali-kali pengen nandingi Abu Bakar Siddiq, tapi selalu kalah. Nah, pernah ceritakan di Madinah, di suatu pagi dini hari, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar jalan keluar mungkin dari rumah masing-masing menuju ke masjid atau ke tempat lainnya. Lama-lama di kejauhan mereka mendengar ada suara orang yang sedang mengaji baca Quran. Kata Rasul kepada Abu Bakar dan Umar, kalau pengen dengar bacaan ahlul jannah, inilah orangnya. Maka dalam hati Umar bin Khattab, besok pagi atau nanti saya akan datang ke rumah orang ini, memberikan kabar gembira untuknya bahwa dia akan masuk surga karena tilawahnya, bacaan Qurannya bacaan ahlul jannah. Ini keinginan Umar. Dalam hati Umar mengatakan, saya tidak mungkin ketinggalan. Saya pasti bisa mendahului Abu Bakar Siddiq. Namun dia kecele, kata orang Melayu itu ya. Iya, terlambat. Ketika Umar datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud, ya, sang pemilik suara merdu tadi, dia lihat Abu Bakar sudah berada di rumah orang tersebut. Dia kalah lagi, kalah satu langkah ya. Umar baru datang, Abu Bakar udah nongkrong di situ ya. Artinya apa? Kalah lagi. Dia tidak pernah berhasil mendahului Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ya. Malah dalam sholat malam juga demikian gitu ya. Saking Umarnya pengen mengejar ketertinggalan sampai dia mengatakan, saya kalau sebelum tidur nggak akan tidur sebelum sholat witir. Mengapa? Karena Abu Bakar Siddiq itu tidak pernah absen sholat witir. Nah, Umar takut bablas, maka dia witir sebelum tidur. Abu Bakar enggak, karena yakin nanti akan bangun. Nah, jadi teman-teman yang di sini silakan pilih mazhabnya Abu Bakar atau mazhabnya Umar. Kalau Abu Bakar itu dia sebelum tidur dia tidak witir, entar witirnya, karena dia yakin akan bangun. Tapi Umar enggak, khawatir dan tidak bangun, maka dia witir sebelum tidur. Nah, kita mau pilih yang mana silakan. Jangan sampai tidak witir sebelum tidur dan ujung malam tidak bangun gitu ya. Dua-duanya enggak. Mazhab Umar tidak, mazhab Abu Bakar juga juga tidak ya. Berinfak dengan semua hartanya dalam perang Tabuk terutama. Nah, jadi dalam perang Tabuk ini Rasulullah memobilisasi massa pasukan dan juga menghimbau mereka untuk berikan donasi. Dan yang paling dicatat sejarah bagaimana para sahabat berlomba-lomba memberikan hartanya. Omar memberikan separuh hartanya, Utsman memberikan 1.000 ekor hewan tunggangan, Abdurrahman tak henti-hentinya memberikan donasinya. Apa kabar dengan Abu Bakar? Dia memberikan seluruh hartanya. Ya, saldonya dan nolin, semuanya diinfakkan. Ya, ini menunjukkan betapa beliau sangat dermawan. Walaupun pada akhirnya kaidah berinfak itu harus lihat kondisi masing-masing.
Ya. Allah SWT menyebutkan dalam surat Al-Isra ya, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bast. Ya. Jadi dalam berinfak itu atau dalam memiliki harta itu janganlah kau jadikan tanganmu itu maghlulatan ila unuqik, pelit. Wala tabsutha kullal bast, tapi jangan juga jor-joran. Ya. Jor-joran akhirnya dia habis, nggak punya apa-apa karena semua hartanya diinfakkan. Abu Bakar tidak, karena dia yakin akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lihat kondisi, ya. Tidak ada larangan menginfakkan seluruh harta jika dia yakin banget, ya. Misalnya gini, dia bisnis usaha, bulan depan tagihan itu pasti masuk. Ya, sudah ada cek mundurnya begitu kira-kira, ya. Maka dia menginfakkan seluruh hartanya, no problem. Tapi kalau pengangguran, kerjaan gak jelas, punya uang tabungan segitu-gitunya, ya janganlah diinfakkan semua gitu kan. Makanya harus lihat kondisi masing-masingnya. Dan ini terjadi jemaah sampai Rasulullah SAW wafat ya. Ada satu lagi momentum yang yang terjadi ketika Nabi pulang dari perang Tabuk ya. Beliau pulang di bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Rasulullah merintahkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk pergi ke Mekah, melaksanakan haji. Haji Abu Bakar Siddiq ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Itulah momentum paling bersejarah di mana Abu Bakar berhaji, pergi ke Mekah tanpa Rasulullah. Karena Rasulullah baru melaksanakan haji di tahun berikutnya, yaitu tahun ke-10 Hijriah. Sementara Abu Bakar tahun ke-9. Tentu saja haji yang dilaksanakan Abu Bakar Siddiq ini tidak sempurna, tidak sesempurna yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Jadi haji yang dilaksanakan Abu Bakar ini semacam penjajakan ya, melihat kondisi terakhir Mekah ya, apa yang harus mereka siapkan. Sampai akhirnya Rasulullah SAW meninggal dunia seperti kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan sebelum wafat di hari Jumat, ya, Nabi wafat di hari Senin, di hari Jumat Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, qum, bangun, kun imaman, jadilah imam. Maka selama 3 hari lamanya, hari Jumat, Sabtu dan Ahad serta Senin pagi, Abu Bakar Siddiq menjadi imam dikala Rasul masih hidup tapi dalam keadaan sakit. Malah Aisyah putrinya sempat memberikan usulan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, janganlah ayah saya terus yang jadi imam. Abu Bakar Siddiq itu orangnya lembut, suaranya lembut, dikit-dikit nangis. Apa kata Rasulullah? Inna kunna ya, sungguhnya kalian seperti perempuan-perempuan di masa Nabi Yusuf. Banyak permintaannya, banyak ngocehnya begitu kira-kira ya. Mur Abu Bakar fal yusalli bin nas, perintah Abu Bakar dan dia pun jadi imam. Maka 17 kali sholat 3 hari lebih sedikit Abu Bakar menjadi imam sampai kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan begitu beliau meninggal dunia, para sahabat sepakat gitu kan untuk mengangkat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Dan ketika Nabi meninggal, ya, seperti sampaikan tadi, sebagian sahabat Nabi tidak percaya, ya, tapi dengan kemampuannya Abu Bakar Siddiq bisa menenangkan mereka. Bahkan sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun ya, yang tadi tidak percaya dengan wafatnya Rasulullah oleh Abu Bakar ditenangkan. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ayo, siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah tetap hidup dan tidak akan meninggal dunia. Maka dibacakan firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Surat Ali Imran. Bagaimana ya, Muhammad itu hanyalah seorang nabi ya. Wa ma Muhammadun illa rasul, kecuali rasul, dia hanya rasul. Dan sebelumnya sudah banyak meninggal dunia. Jadi kalau dia meninggal dunia, masalahnya apa? Kira-kira demikian makna itu tersebut. Dan masa pun tenang, dan pada akhirnya Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kita cut sampai di sini ya Pak. Kita sisakan waktu 10-15 menit sampai jam 9. Tersisa 15 menit lagi menuju jam 9. Pada pertemuan berikutnya ya, supaya kisahnya potongannya itu enak kira-kira begitu ya, kita akan bahas Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah. Jadi pada pertemuan pertama di seri Abu Bakar Siddiq ini kita sudah bahas sebelum kenabian ya, bagaimana kisah Abu Bakar dia menjadi muslim, kemudian mendampingi Rasulullah sampai Nabi meninggal dunia.
Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan cermati bersama kiprah dan peran apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq selama menjabat sebagai khalifah setengah periode, 2 tahun setengah. Dari tahun 11 Hijriah sampai dia wafat tahun ke-13 Hijriah. Tidak sampai 3 tahun, 2,5 tahun kira-kira ya. Karena dia meninggal di bulan Jumadil Awal atau Jumadil Akhir. Ya, dan menjadi khalifah bulan Rabiul Awal. Jadi 2 tahun lebih sedikit. Ya. Baik, saya serahkan ke Ustaz Sarbini ya, untuk memimpin diskusi. Barakallahu fiik, Ustadz ya. Monggo silahkan bagi teman-teman yang ingin diskusi. Boleh. Ustadz tadi disampaikan ketika apa namanya usia Abu Bakar itu hampir dekat dengan usianya Rasulullah ya. Itu di usia berapa beliau wafat? Kemudian yang kedua tadi ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar yang menenangkan semua sahabat ya dengan mengutip surat Ali Imran. Nah, apakah apa namanya itu surat yang dibacakan Abu Bakar itu menjadi apa namanya isyarah kalau nanti pada satu Rasulullah wafat supaya umat Islam tetap apa namanya bersatu gitu. Ustaz. Ya, baik. Barakallahu fiik. Baik. Bismillah. Pertama tentang usia Abu Bakar Siddiq. Kita hitung sama-sama ya. Jadi ketika perbedaan usia Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq itu 3 tahun, lebih muda Abu Bakar. Jadi hitungannya saat hijrah, ya, ketika hijrah Rasulullah itu usianya 53 tahun. Oke, Abu Bakar usianya 50 tahun. Kan begitu bedanya 3 gitu ya. Nah, 50 tahun ya, setelah Rasulullah setelah menjabat ya, kemudian meninggal pada tahun 13 Hijriah. Jadi 50 ditambah 13, 63 tahun. 63 tahun. Tidak jauh beda dengan Rasulullah SAW. Dan begitulah usia kita hari ini. Kata Nabi, a'maru ummati baina sittin wa sab'in sana. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari itu? Ada. Ya, tapi dikit. Banyak yang kurang dari itu malah. Tapi rata-rata 60 sampai 70. Para sahabat lain juga begitu. Umar misalnya. Umar itu beda dengan Rasul 13 tahun lebih muda Umar. Kita hitung. Nabi hijrah usia Nabi 53 tahun. Ya, dikurang 13. Berarti ketika hijrah usia Umar itu 40 tahun. Umar itu saat hijrah usianya 40 tahun. Umar wafat tahun 23 Hijriah. Nah, berarti 40 tambah 23, 63 tahun. Nah, ya. Apa kabar dengan Ali? Nah, Ali kita hitung lagi. Ali bin Abi Thalib beda dengan Rasul 32 tahun. Jadi kalau Nabi SAW hijrah, ya, ketika hijrah usia beliau waktu itu 53 tahun seperti yang kita hitung tadinya. Nah, berarti usia Ali bin Abi Thalib tinggal dikurangi, ya. 53 usia Nabi dikurangi bedanya 32 tahun. Jadi ketika hijrah usia Ali itu 21 tahun. Ya, 21 tahun ketika hijrah, ya. Dia wafat tahun 40. 21 tambah 40, 61 tahun. Usia Ali bin Abi Thalib. Nah, yang agak panjang lama dikit usianya Utsman. Utsman itu jarak dengan Nabi 5 tahun. Artinya ketika Nabi hijrah, usia Nabi 53, sementara usia Utsman bin Affan dikurang 5. Usia kurang 5 berarti 48 tahun. Nah, 48 tahun Utsman bin Affan wafat ya, di tahun 35 Hijriah. Ya, berarti ketika meninggal usianya 83 tahun. Agak senior meninggal. Abu Bakar mirip banget dengan Rasulullah usianya ketika meninggal. 63 tahun. Kemudian yang kedua, surat Ali Imran ya, juz 4 ya. Satu halaman setelah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardas samawat, yang bunyinya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ayat ini turun pasca Uhud. Ya, ketika terjadi perang Uhud, kaum muslimin kalah telak. Di antara mereka mengkhawatirkan Rasulullah. Bahkan ada yang menganggap Nabi itu telah meninggal dunia, sehingga mereka down banget, gitu kan? Mengira Nabi meninggal. Maka turunlah firman Allah, wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rasul. Ya, apakah Muhammad itu hanya seorang nabi? Telah berlalu nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau Nabi meninggal masalahnya apa? Begitu kira-kira ya. Nah,
Jadi untuk memberikan semangat, ya, menyadarkan kaum muslimin ya, tentang siapa itu Rasulullah ketika mereka gelisah, gundah, galau saat mendengar Nabi wafat pada perang Uhud. Nah, ini semacam pengkondisian ya ayat ini ya. Ketika nanti Nabi betul-betul wafat, ayat ini muncul lagi, gitu kan? Muncul lagi, dimunculkan Abu Bakar sih. Makanya para sahabat agak heran waktu itu, kok kita lupa dengan ayat ini? Umar mengatakan, saya merasakan ayat ini seolah-olah baru turun, padahal sudah turun berapa tahun? 6 tahun sebelumnya, ya kan tahun 4 Hijriah. Perang Uhud turun. Perang Uhud itu tadi tahun ketiga. Berarti berapa tahun tuh? 10 kurang 3, 7 tahun sebelumnya. 7 atau 8 tahun sebelum sudah turun. Kata Umar, kami merasakan seolah-olah ayat tersebut baru turun gitu ya. Makanya dalam membaca Al-Quran itu memang tidak cukup sekali. Kalau di antara kita mengatakan, kenapa nggak baca Quran? Saya sudah sering khatam. Wah, tiap Ramadan khatam. Enggak ya. Al-Quran itu harus diulang-ulang, dibaca terus ya. Apalagi kalau kita sedang menghafalnya ya, akan lupa kalau tidak diulang ya. Jadi sekali para sahabat Nabi saja merasakan itu. Kami seolah-olah lupa dengan ayat ini. Kalaulah tidak Abu Bakar mengingatkan kami tentang ya pentingnya ini. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan, eh, Prof. Basuki mau bertanya, silakan. Terus saya bacakan dulu, ini ada pertanyaan di chat. Ini sudah masa kerasulan, ada istri beliau yang tidak masuk Islam. Maksudnya istri dari Abu Bakar ya. Ah, Apakah diceraikan, Ustadz? Apakah beliau ibu dari Aisyah radhiyallahu anha? Ini oh, pertanyaan. oke. Ya, kita nanti memang akan membahas ya keluarga-keluarga Abu Bakar Siddiq, di mana Abu Bakar Siddiq ini ya dia memiliki 4 orang istri. Ya, pertama istrinya namanya Qutailah binti Sa'ad yang ini melahirkan Abdullah dan Asma. Ya. Lalu Ummu Ruman ini melahirkan Ummu Ruman ini melahirkan Abdurrahman dan Aisyah. Ya. Lalu, nah ini 2 istri inilah yang dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq sebelum Islam. Ya, Qutailah dan Ummu Ruman. Ini 2 istri. Ada yang mengatakan dia memiliki istri yang lain tapi tidak memiliki keturunan, hanya 2 ini saja. Nah, sepengetahuan bacaan saya, 2 istri Nabi ini, 2 istri Abu Bakar ini sama-sama masuk Islam. Baik Qutailah ataupun Ummu Ruman. Ummu Ruman ini ibunya Aisyah ya, dan Abdurrahman itu masuk Islam. Dan Aisyah juga masuk Islam. Kedua-duanya dinikahi Abu Bakar sebelum Islam. Adapun 2 istri Abu Bakar yang lainnya yaitu Asma binti Abu Bakar, Asma binti Umais. Ini istrinya Ja'far. Nah, jadi Ja'far itu punya istri namanya Asma binti Umais. Ketika Ja'far meninggal dunia dalam perang perang Mu'tah, maka istrinya ini yang namanya Asma binti Umais tadi dinikahi oleh Abu Bakar Siddiq dan muslimah. Oh, Asma binti Umayyah seorang sahabat Nabi yang terkenal ya. Nah, satu lagi istri yang paling bungsu ya Abu Bakar namanya Habibah binti Kharijah yang nanti punya anak bayi ya. Jadi ketika Abu Bakar Siddiq meninggal, dia masih hamil waktu itu ya. Sehingga lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Ya, Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Nanti Muhammad bin Abu Bakar ini ya terlibat dalam peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Ya, terbunuhnya Utsman bin Affan. Dan ada juga mengatakan ya, tapi jelas itu Muslim Habibah. Saya harus cek ulang ya siapakah nama istri Abu Bakar yang non Muslim itu ya. Sebab sepengetahuan saya 4 orang istrinya ini sama-sama masuk Islam, termasuk ibunya Aisyah yang namanya Ummur Madani. Mungkin kalaupun ada yang lain tidak punya keturunan diceraikan Abu Bakar Siddiq. Baik. Baik, barakallahu fiik. Prof. Basuki, ada pertanyaan. Ini ada lagi saya bacakan. Saya baca Utaliyah tidak masuk Islam dan disebutkan. Qutailah binti Sa'ad. Iya. Ya. Iya, Qutailah binti Sa'ad ini yang melahirkan putra tertuanya yaitu Abdullah dan Asma binti Abu Bakar. Eh, ada yang mengatakan meninggal, ada yang mengatakan diceraikan. Tapi yang jelas dia tidak lama membersamai Abu Bakar Siddiq. Wallah lah mungkin saya lupa-lupa ingat, mungkin dia yang dimasukkan diceraikan tadi mungkin. Tapi yang jelas dia adalah ibu dari Abdullah dan Asma. Ya.
Ibu Asma. Sehingga punya clear dalam sejarah keluarga Abu Bakar Siddiq yang betul-betul masih menjadi keluarganya, menjadi istrinya itu seluruhnya muslim. Jadi dia tidak pernah punya anak, punya cucu, punya istri yang non muslim. Ya. Jadi kalaupun tidak masuk Islam maka diceraikan oleh beliau. Ya. Wallahu a'lam, mungkin yang berarti clear lah ya, kalau tadi mungkin pernah baca Qutailah binti Sa'ad tadi, Qutailah binti Sa'ad yang melahirkan Abdullah dan Asma, yang tidak muslim diceraikan. Mungkin barangkali ya, itu yang disebut ya. Tapi yang lainnya sepengetahuan saya muslim atau muslim. Oke, bagus klarifikasinya. Monggo, ada lagi? Ini mungkin sejarahnya sudah ditulis ya di buku-buku yang Ustadz tulis ya. Silsilah istri-istri para sahabat Nabi dan anak-anaknya itu. Saya belum pernah nulis khusus tentang buku itu, tapi tentang Abu Bakar Siddiq ada buku buku anak-anak sih. Jadi ada beberapa yang bergambar. Judulnya 30 hari bersama Abu Bakar Siddiq. Ya. Jadi tapi kalau silsilah khusus belum. Yang pernah saya tulis adalah memetik hikmah 101 sahabat Nabi. Di antaranya di situ ada Abu Bakar Siddiq. Tapi ini kan buku tebal, ada 750 halaman. Kisah tentang Abu Bakar Siddiq mungkin ada 5 atau 6 halaman. Saya tulis juga dalam buku tersebut. Saya kasih judul Masuk Islam Tanpa Banyak Tanya. Demikian kira-kira ya. Tapi masih ada waktu 3 menit lagi. Ya, Kali ada yang ya, maka Ya, Prof. izin untuk berdiskusi nih Ustadz. Oh, Pak Amin, Kang Amin. Kirain Prof Basuki. Pak Amin, ya silakan. Kenapa di masa kepemimpinan Rasulullah itu tidak muncul seorang wanita ya? Sementara pada saat politik-politik saat ini, para pemimpinnya kebanyakan bersanding dengan wanita. Artinya ada wakilnya wanita. Mohon penjelasan dari Ustadz untuk kedepannya negara yang bagus itu seperti apa? Baik. Ya. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebenarnya ya peran para wanita di masa Rasulullah SAW ya itu tidak bisa dinafikan, sangat banyak. Saya secara pribadi pernah nulis buku judulnya 101 Wanita Teladan di Masa Rasulullah. Ya, terbitan Robani Press. Mungkin bisa dicari lagi silakan. Tapi saya stoknya lagi habis. Nah, judulnya tebal, hampir 800 halaman juga ya. Judulnya 101 Wanita Teladan di Masa Rasulullah ya. Juga ada buku terbitan Pustaka Al-Kautsar judulnya Peran Politik Wanita Muslimah di Masa Rasulullah. Ya, jadi ada bukunya. Judulnya kira-kira demikian. Mungkin nggak sama persis, tapi ini kan versi terjemahan. Ya, ada versi Arabnya ya. Jadi peran politik wanita di masa Rasulullah SAW. Ya. Maka muncullah nama-nama seperti ya, Khadijah. Wah, itu nggak bisa dinafikan peran Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian Aisyah yang kemudian jadi sosok wanita terbanyak meriwayatkan hadis, ya, meriwayatkan hadis kepada kita ya. Ada sosok Sumayyah binti Khubat, ya. Kalau kita bicara tentang pahlawan Islam yang pertama kali meninggal dalam sejarah, ya perempuan namanya Sumayyah binti Khubat tadi itu. Nanti kita ketemu dengan Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab ini disebut dengan Sri Kandi Uhud, ya, karena dia bukan hanya ngobatin orang yang terluka, tapi betul-betul ya terjun ke medan peperangan mengangkat senjata. Ya, nanti kita ketemu dengan Khawlah bintul Azwar, disebut dengan Farisul Mulatham. Nah, dia jadi ketika perang ya, supaya tidak dikenali dia menutup wajahnya itu dengan cadar, dengan ikatan dan berperang. Nah, orang nggak tahu siapa dia ya, maka dijuluki dengan Farisul Mulatham ya, penunggang kuda yang bercadar. Ya, namanya Khawlah bintul Azwar. Nanti kita ketemu dengan siapa lagi? Ya, Asma binti Yazid bin Sakan, ya, orator para muslimah. Ya, jadi yang berikan. Nah, nanti ada Syifa binti Abdullah, ya, sebagai perawat. Ada Rufaida yang juga nur sebagai perawat. Jadi banyak peran-peran wanita yang ada di masa Rasulullah. Istri Nabi sendiri ada namanya Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini dalam mendampingi Rasulullah SAW. Wah, jadi dia paling banyak mendampingi Nabi ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah. Saat diputuskan bahwa mereka harus kembali lagi ke Madinah, tidak boleh umrah, Nabi bingung untuk bagaimana menjelaskan ini kepada para sahabat. Ya.
mereka sudah datang dari Makkah, dari Madinah, pengen masuk Makkah, sudah berpakaian ihram, tapi harus balik lagi ke Madinah. Ini susah menjelaskannya. Ummu Salamah tampil memberikan solusi. Ya, dia mengatakan ke Rasulullah, nggak perlu banyak bicara, nggak usah ngomong, ya, engkau berdiri di hadapan mereka, potong rambut bertahalul, dan ya, potong hewan kurban. Dan clear, itu nasihat Ummu Salamah dilakukan Nabi dan selesai masalahnya. Jadi mungkin karena literatur yang nyampe ke kita ya tentang peran-peran wanita ini mungkin sedikit gitu ya, sehingga ada kesan mereka tidak memberikan peran yang besar. Padahal sangat-sangat banyak ya. Makanya Rasulullah sendiri ya, setiap kali melakukan perjalanan panjang ya, beliau selalu membawa istri, selalu membawa pendamping. Demikian. Namun karena istrinya banyak, maka biasanya diundi. Siapa yang namanya keluar, itu ikut serta Rasulullah. Nyaris tidak pernah Nabi itu pergi bepergian kecuali minta didamping oleh istri. Ya, dan para sahabat juga demikian. Ya, jadi maka dalam medan peperangan itu ada yang bertugas mengobatin yang terluka, ada yang masak, ada yang bikin tenda gitu kan. Bahkan tidak sedikit mereka yang mengangkat senjata juga, seperti Nusaybah binti Ka'ab tadi ya. Dalam perjalanan kita mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW ya, yang selalu berteriak reftan bil qawarir, reftan bil qawarir ya, apa kata Rasul? Hati-hati bawa perempuan. Jadi mereka itu para sahabat Nabi itu ya naik unta, dan di untanya itu ada sekeduk gitu kan, di dalamnya itu para wanita, istri mereka. Nah, karena unta ini lari cepat gitu kan, jadi sampai rumah-rumahan yang menudungi unta tersebut yang di dalamnya para wanita itu goyang-goyang. Maka Nabi berteriak, reftan bil qawarir, ayo pelan-pelan kalian bawa gelas. Qawarir itu artinya gelas. Gelas tipis itu bahasanya qawarir atau qarurah, botol kecil ya. Jadi Nabi memberatkan para wanita itu sebagai seperti botol. Jadi hati-hati bawanya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan-perjalanan tersebut beliau juga menyertakan para wanita, tidak mengabaikan mereka ya. Jadi keliru ya kalau kemudian kita menganggap bahwa Nabi tidak memberikan peran yang besar terhadap wanita. Apalagi dibandingkan dengan era jahiliyah. Di masa jahiliyah wanita tidak diperlukan gitu kan. Jadi betul-betul dianggap betul-betul tidak dianggap sama sekali. Tapi Islam datang menghormati wanita, mengangkat derajat mereka tentu pada posisinya dan sesuai kodrat. Ya, baik. Jadi kalau sekarang ditanya bagaimana peran, harus bahkan ada beberapa ranah publik itu harus ibu-ibu yang terjun langsung. Ya, tidak yang bawa apa mungkin nggak pas. Nanti kita ketemu misalnya menteri rumah tangga ya, perempuan mungkin gitu ya, atau di bidang-bidang tertentu ya. Nah, harus ya, supaya mereka bisa memperjuangkan hak kewanitaannya juga. Tapi ingat, tentu tanpa mengabaikan peran utama seorang wanita. Kan peran utama seorang wanita itu kan dua. Pertama, menjadi istri dari suaminya. Kemudian yang kedua, menjadi ibu bagi anak-anaknya. Nah, ini nggak bisa diwakilkan. Ya. Kalau nyuci, ngepel, itu boleh diwakilkan ke mesin. Ya. Maksudnya mesin atau kemudian pembantu gitu ya. Tapi kalau menjadi istri, jangan diwakilkan ke orang lain. Jangan diwakilkan ke sekretaris. Ya. Atau menjadi ibu. Ya, jadi ibu dari anak-anak jangan pindahkan ke orang lain. Ini kewajiban seorang wanita. Ya, adapun yang lainnya bisa ya. Oke, baik. Ya, barakallahu fiik ya. Jadi dengan mempelajari Sirah Nabawiyah ini memang banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya, Ustaz ya. Semoga ini meningkatkan keimanan kita. Baik, karena waktu sudah jam 9 lebih, barakallahu fiik atas ilmu yang disampaikan Ustaz, semoga menjadi wasilah dan bagi kita bisa meneladaninya dan meningkatkan keimanan. Marilah kita tutup kajian malam hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Subhan. Pamit Pak Basuki, Pak Amin, Bu Prita, Dokter Prita yang lainnya, jazakumullah khairan.